Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku semua yang guru banggakan, pagi hari ini kita bisa bersama-sama kembali. Baik, hari ini kita akan masuk pada tema 1, subtema 3, pembelajaran 3 dan 4 ya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah bahwasanya siswa bisa membedakan perkembangbiakan tumbuhan, kemudian anak juga bisa menyimpulkan suatu materi dari suatu teman, kemudian anak-anak juga bisa menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Perkembangbiakan tumbuhan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu dibedakan, ada beberapa anak-anak ya. Kemarin perkembangbiakan generatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan melalui perkawinan, atau pada perkawinan disebut penyerbukan kalau pada tumbuhan, sedangkan penyerbukan itu adalah peristiwa bertemunya serbuk sari dari kepala butik. Kemarin kita sudah bahas itu ya. Ater yaitu alat kelamin jantan, dan bunga yang menghasilkan benang sari sebagai sel kelamin jantan. Kemudian putik itu apa? Yaitu organ kelamin betina yang menghasilkan putik. Berdasarkan hasil kelamin, ada dua jenis bunga, yaitu bunga sempurna, bunga yang memiliki dua sel kelamin, benang sari dan putik. Ada lagi yang dinamakan bunga tak sempurna, yaitu hanya memiliki satu sel kelamin, apa saja antara benang sari dan putik. Bagian-bagian bunga, kemarin kita sudah bahas, ada kepala putik, tangkai putik, kemudian ini apa? Benang sari. Ada yang dikatakan ini yang cantik ini adalah mahkota. Kemudian tangkai sari. Ini yang di bawah ini ada bakal biji, kemudian dasar bunga, kelopak bunga, dan tangkai bunga. Perkembangbiakan vegetatif, yaitu perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini ada dibedakan menjadi dua, anak alami dan buatan. Alami yaitu perkembangbiakan yang dapat terjadi melalui akar tinggal atau rizoma. Kemudian kemarin udah umbi lapis, umbi batang, tunas adventif, spora dan gerage. Vegetatif buatan bisa melalui apa? Stek, cangkok, merunduk, dan menyambung. Ini contohnya, stek, menanam potongan bagian dari tanaman. Seperti ini anak-anak, kemudian dipotong ya. Tebu dan singkong stek, pucuk, teh dan bunga aster, contohnya ya. Kemudian stek daun, lidah mertua, begonia. Stek akar, tanaman sukun dan cemara. Mencangkok yaitu apa? Memotong batang tumbuhan dari tumbuhan induknya. Contohnya apa? Tanaman mangga, rambutan, jambu, air, dan jeruk. Ada yang dinamakan merunduk, merundukkan bagian tumbuhan cabang tanah hingga bagian tumbuhan tersebut menjadi tumbuh akar. Contohnya apa anak-anak? Apel, selada, air, anggur. Menyambung yaitu memperbanyak tanaman dengan menyambungkan bagian akar dan batang dari dua jenis tanaman yang berbeda. Seperti ini ya prosesnya ya. Penyampaian simpulan. Anak-anak kemarin sudah belajar tentang simpulan toh. Jadi simpulan itu harus sesuai dengan tema teks yang dibaca atau didengar. Caranya bagaimana? Sajikan dulu informasi dalam teks tersebut. Kemudian cari informasi atau kata kuncinya atau gagasan pokoknya. Setelah itu baru secara lisan kita sampaikan ya. Baik dengan santun, jelas, tidak, dan sebaiknya. Penilaian terhadap simpulan. Jadi ketika anak-anak menyampaikan simpulan, maka apa? Gunakan bahasa yang baik dan benar. Tidak boleh keluar dari gagasan pokok atau pokok intinya tadi. Kemudian ketika kita menyampaikan simpulan itu jangan sampai apa? Menyinggung perasaan orang lain. Sampaikan secara singkat, padat, dan jelas. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan sekolah. Anak-anak kemarin kita sudah banyak belajar ya, dari sila pertama sampai sila ke-5. Yang kita sampaikan yaitu bagaimana penerapan itu bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Contoh ketika kita berada di sekolah, misalkan yang sila pertama, apa yang bisa dilakukan? Berdoa bersama sebelum memulai pelajaran. Kemudian jujur dalam ulangan. Jujur kepada teman dan guru. Berdoa setelah selesai belajar. Terus contoh lain yang bisa kita lakukan dalam sila kedua, apa itu?
mengumpulkan dana, misalkan ada korban bencana alam, kemudian ketika ada teman yang membutuhkan, maka kita harus menolong teman yang membutuhkan. Sila yang ketiga, Persatuan Indonesia. Apa yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sekolah? Baik, pintar menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi saat pembelajaran, mengikuti lomba, olimpiade, nah seperti itu, mengikuti upacara dan sebagainya. Sila keempat, menghargai pendapat saat berdiskusi ya, musyawarah, menggunakan hak suara dalam pemilihan ketua kelas, apalagi ikut bermusyawarah ketika kita mau menentukan tempat wisata dan sebagainya. Sila kelima, ya, anak-anak menjadi anggota koperasi sekolah ya. Di sekolah kan ada koperasi ya. Kemudian mengikuti pelajaran dengan baik, menghormati hak-hak orang lain. Itu yang bisa Bu Guru sampaikan hari ini. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf. Tetap semangat belajar di rumah. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.